Selamat pagi, perkenalkan saya Nasansi Lakima Kristi dengan NIM G0024017 dari kelompok A8. Izin menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi yang terakhir. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah mengenai arteri circulus bilisi dari bagian anterior yang mana, lalu bagian posteriornya. Oke, jadi yang pertama itu adalah bagian anterior. Jadi bagian anterior ini adalah dia itu adalah cabang dari arteri karotis yang interna. Tapi kalau misalnya yang bagian posterior, dia dari arteri basilaris. Oke. Nah, kan ini arteri karotis interna ini. Nah, si arteri karotis interna ini dia bakal nyabang, salah satunya bakal jadi arteri cerebri anterior, arteri ophthalmica, terus juga bakal jadi arteri communicans yang posterior juga, dan arteri cerebri media. Nah, si arteri cerebri anterior ini dia bakal disatuin baik dextra maupun sinistra oleh si arteri communicans yang anterior. Jadi ini buat yang bagian anteriornya. Tapi kalau bagian posterior dia bakal nih dari arteri vertebralis, salah satu cabang dari suku cavia, dia bakal nyatu jadi arteri basilaris. Nah, si arteri basilaris ini bakal mecah gitu ya, jadi dextra dan sinistra, jadi arteri cerebri yang posterior. Nah, si arteri cerebri posterior dan si arteri cerebri anterior ini bakal dihubungin nih oleh si arteri communicating yang posterior. Nah, terus fungsinya kenapa dia bentuknya circle gini? Fungsinya adalah supaya kalau misalnya dia ada sumbatan, misalnya nih kita putus di arteri karotis interna di sini, si bagian hemisferium yang sinistra itu masih bisa mendapatkan vaskularisasi. Dia bisa misalnya dapat vaskularisasi dari si ini arteri cerebri anterior yang dapat, kan dia ada yang nyambunginnya kan. Jadi si arteri karotis interna yang dextra masih bisa memvaskularisasi buat hemisferium yang sinistra seperti itu, atau kontralateral. Oke, kita masuk ke nomor 2 mengenai dari tractus corticospinalis dan juga ada spinothalamikus. Nah, yang pertama-tama dulu dari spinothalamikus ya. Ini yang tractus ascendens atau yang membawa jaras sensorik. Nah, si tractus spinothalamikus ini dia ada dua ya. Ada yang anterior dan ada yang lateral. Nah, buat yang anterior sendiri dia tuh fungsinya lebih ke arah tekanan begitu ya, tekanan sentuhan gitu. Tapi kalau yang lateral dia lebih ke arah nyeri dan suhu. Terus kalau misalnya awalnya gitu ya, ordo satunya tuh baik di anterior maupun di lateral itu dia sama-sama dari ganglion radix posterior. Karena dia kan sensorik ya, jadi pasti dia jarasnya dari yang radix yang posterior. Jadi dia masuk jarasnya dari radix posterior ke bagian yang cornu posterior. Terus akhirnya dia sama-sama bakal ordo 3-nya bakal di nukleus ventral posterolateral thalamus. Jadi sebelum ke cortex cerebri. Nah, buat penyilangnya sendiri, jadi si spinothalamikus dia tuh bakal menyilangnya di medulla spinalis ya. Beda sama yang nanti corticospinalis. Jadi kan tadi dia ini di sini ganglia radix posterior, dia bakal masuk nih lewat si cornu posterior. Habis itu dia bakal ngilang ke bagian sini buat buat naik gitu ke atas ke ascendensnya. Begitupun yang yang satunya. Jadi tetap masuk dari cornu posterior, terus dia bakal ke tujuannya, misalnya di anterior spinothalamikus yang tadi buat rangsangan kayak tekanan gitu ya, dia bakal ke sini. Kalau misalnya ini yang lateral, dia bakal ke bagian yang lateral buat nyeri dan suhu. Oke. Terus buat lokasinya sendiri, kalau misalnya si tractus lateral spinothalamikus dia ya udah namanya dia di lateral ya, dari cornu anterior dia lateralnya. Kalau misalnya anterior ya udah dia di anteriornya. Terus tractus corticospinalis dia buat jaras motorik ya, dia descendens. Nah,
di tractus corticospinalis kan buat jelas motorik utama. Terus dia tuh bakal keluar nih dari si cortex cerebri. Misalnya dari segmen presentralis, segmen 4. Terus dia bakal ke kapsula interna, terus dia bakal turun nih ke peduncle cerebralis di bagian mesencephalon. Terus dia juga bakal turun ke medulla oblongata. Nah di medulla oblongata ini dia ada yang nyilang, ada yang enggak. Yang nyilang itu adalah yang lateral. Yang enggak nyilang di Cusatio pyramidalis itu yang anterior. Nah jadi ini gambarannya. Jadi yang lateral itu yang kuning. Ya lateral ini dia bakal nyilang kan di Cusatio pyramidalis, dia bakal nyilang di atas. Nah karena dia udah nyilang di atas, dia bakal udah sampai di bagian medulla spinalis, dia nggak nyilang. Dia langsung ke bagian si lateral corticospinalis, terus dia bakal langsung keluar nih lewat si cornu anterior buat jadi jaras motorik ya. Nah tapi beda kalau misalnya yang anterior, dia bakal nggak nyilang di Cusatio, dan dia bakal nyilangnya di bagian medulla spinalis. Jadi dia nyilangnya di sini, di bagian commissura anterior medulla spinalis. Nah buat lokasinya sendiri, kalau buat tractus corticospinalis yang lateral ya udah dia berarti di daerah sedikit posterolateral ya dari cornu yang anterior. Terus kalau misalnya yang tractus corticospinalis yang anterior, dia di medial ya, di dekat dari si viscera mediana anterior. Oke. Lanjut kita ke nomor 3 tentang truncus cerebri. Jadi truncus cerebri itu dia ada 3 bagian, ada dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Nah yang pertama adalah dari si mesencephalon. Jadi mesencephalon atau midbrain itu dia bentuknya kayak gini ya kalau dipotong secara transversal. Nah dia ada beberapa bangunan, ada yang kayak ini substantia nigra, terus ini ada crus cerebri, terus ini ada tegmentum mesencephali, terus juga ada ini aqueductus mesencephali, dan ada si tectumnya, dan ada fossa interpeduncularis juga. Nah pertama adalah substantia nigra. Jadi substantia nigra itu yang warna hitam ini. Nah si substantia nigra ini dia tuh bakal ngasilin dopamin. Nah si dopamin ini itu bakal ada kayak ada hasilnya gitu, ada limbahnya. Nah hasilnya itu adalah si pigmen melanin, makanya dia warnanya gelap. Nah terus si dopamin ini nanti bakal berperan dalam jaras motorik ya. Dia bakal berhubungan dengan si ganglia basalis buat dalam proses pengiriman dopamin gitu melalui jalur nigrostriatal. Nah terus juga ada crus cerebri. Nah crus cerebri ini tersusun dari descending fiber. Nah dia ada nih ada kayak garis-garis gini descending fiber yang bakal dipecah gitu. Ada yang 1/5 medial, 3/5 medial lateral, dan ada 1/5 lateral, dan bakal tersusun dari tractus juga. Nah misalnya medial bakal tersusun dari tractus corticospinalis gitu. Nah terus di sini ada yang warna merah, namanya dari nucleus rubber, bagian dari tegmentum cerebri. Nah si nucleus rubber ini intinya dia warnanya merah karena dia tinggi dari verum ya. Terus juga ada si lemniscus medial dan juga lateralis. Terus juga di si aqueductus mesencephali, dia buat jalur dari liquor cerebrospinalis. Terus ini ada si fossa interpeduncularis, jadi buat bakal keluar nih nervus oculomotorius nervus 3. Terus kalau yang tectum tadi cuman buat integrasi dari sensori motor. Kita lanjut ke pons yang ini adalah pons. Nah si pons ini dia itu beberapa bangunan pentingnya. Yang pertama ada ini adalah sulcus basilaris pontia, bakal ditempel oleh si arteri basilaris. Terus juga di sini ada si sulcus bulbopontinus ya, bakal keluar daripada nervus 6. Terus di sini ada sudut antara cerebellum dan pons. Jadi angulus cerebellopontis bakal keluar dari nervus 7 dan 8. Terus ya mungkin itu aja kalau buat pons. Terus ini medulla oblongata. Ini medulla oblongata yang bagian ventralnya. Ini ada viscera mediana anterior.
Di sini ada decus pyramidalis yang tempat persilangan tadi. Terus juga ada pyramidalis, terus juga di sini ada si olive ya. Terus ini bakal ada keluar dari nervus 12, 9, 10, 11. Oke. Lanjut ke bagian nomor 4, nucleus di nervi cranialis. Jadi 3 nervus cranialis yang buat motorik tuh ada 3, 4 sama 6 yang buat motorik mata. Nah, jadi yang pertama adalah nervus 3 dulu, oculomotorius. Nah, di nervus oculomotorius ini dia nukleusnya dari ini ya, dari Edinger-Westphal. Dia letaknya di mesencephalon. Terus dia fungsinya adalah untuk inervasi dari motorik-motorik di otot ekstraokular mata. Kayak ada rectus superior, rectus inferior medialis, obliquus superior, dan levator papillaris superior. Nah, kalau misalnya dia ada lesi nih di bagian si oculomotorius, ya udah berarti misalnya nih dia di levator papillaris, dia bakal jatuh kalau namanya namanya ptosis gitu buat lower motor neuronnya. Tapi kalau buat upper motor neuronnya dia nggak begitu signifikan. Terus ada yang nervus hepatocularis, dia buat inervasi dari si obliquus superius. Nah, dia dari nucleus cochlear juga di mesencephalon. Nah, obliquus superius itu dia fungsinya buat abduksi lalu buat depresi, dan dia buat rotasi yang ke medial. Terus kalau misalnya ada lesi nih di lower motor neuronnya, dia diplopia, tapi penglihatannya jadi ganda. Dan kalau misalnya di upper motor neuron sendiri, dia ada problem dari kontralateralnya. Nah, kalau buat yang abdusen, dia buat rectus lateralis. Jadi kalau misalnya dia lesi pada lower motor neuron, jadi dia nggak bisa gerak ke lateral atau diplopia, bisa pada saat melihat ke arah yang lesi. Terus kalau misalnya di upper motor neuron sendiri yang lesi, dia jarang sih buat terjadi murni only dari nervus abdusen. Nah, terus kita masuk ke Bradman area. Nah, ini Bradman area, ini ada lobus occipitalis dan frontalis. Nah, Bradman area itu ada banyak. Yang pertama, salah satu beberapanya adalah yang area 4. Ini di gyrus precentralis yang ini, dia buat motorik primer. Jadi kalau misalnya ada lesi ini di bagian area Bradman 4, dia bakal jadi namanya paresis atau stroke. Nah, ada juga area 3-2 di bagiannya. Ini di gyrus postcentralis. Nah, kalau misalnya dia lesi di bagian sini, ya udah berarti kita nggak bisa ngerasain dari misalnya nyeri, suhu, atau kayak kebas gitu. Nah, kalau misalnya di regio atau di area 4445, ini di bagian sini, ini buat Broca ya, atau dia bicara motorik. Jadi kalau misalnya lesi ini di bagian Broca, biasanya pasiennya itu afasia motorik ya. Jadi nggak bisa menyampaikan gitu. Area 22 ini dia bisa masuk auditory sekunder ataupun wernickel atau bicara motorik yang sekunder. Ya, kalau misalnya dia lesi nanti namanya adalah aphasia wernickel. Lalu ini. Nah, selanjutnya itu dari arteria cerebri media. Nah, kenapa arteria cerebri media itu lebih dominan dia gangguannya tuh pada ini ya, pada bagian lengan dan juga pada bagian wajah. Kita perlu tahu kalau misalnya arteria cerebri media itu kan dia salah satu cabang nih dari si arteria cartis interna. Nah, si arteria cerebri media itu dia yang ini, yang warna biru ini. Nah, kita lihat ya, ini dari hemisferium, dia tuh lewatnya ke lateral gini guys. Gini, jadi kalau misalnya dia lesi atau misalnya ada penyempitan gitu, ada masalah gitu, yang bakal kena langsung atau bakal lebih kena ke bagian wajah dan bagian yang tangan sesuai dengan pembagian ini. Nah, tapi kalau misalnya dia yang cerebri anterior, kita bandingin cerebri anterior, dia jalurnya ke medial. Jadi dia bakal lebih ke area tungkai terlebih dahulu, seperti itu. Terus yang terakhir adalah dari oklusi dari arteria cartis interna. Jadi kan dia bentuknya circle gini ya, supaya kalau misalnya ada sumbatan di salah satu arterinya itu masih bisa si bagian tersebut bakal dapat tetap dari supply dari arteri yang lainnya gitu. Jadi karena kita tahu otak itu dia sangat
krusial gitu. Misalnya nih dia lesi ini atau ada oklusi, ada penyumbatan pada misalnya arteri karotis interna yang kiri yang ini. Nah, si hemisferium sinistra ini dia masih dapat vaskularisasi dari arteri karotis interna yang kanan gitu. Jadi si arteri karotis interna yang kanan dia bakal ngalirin darah nih melalui arteri cerebri anterior, lalu ke arteri communicating yang anterior, terus dia ke arteri cerebri anterior sinistra, lalu dia baru ke arteri cerebri anterior yang arteri cerebri anterior yang sinistra. Jadi dia masih dapat vaskularisasi bisa dari si arteri karotis interna dextra. Tapi dia juga bisa dapat nih vaskularisasi dari si arteri basilaris. Arteri basilaris, arteri cerebri posterior, lalu dia akan nyebrang nih ke arteri communicating yang posterior, baru ke arteri cerebri anterior dan bakal memvaskularisasi bagian hemisferium yang sinistra. Ya mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.